Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Muhammad Zidudin dari D3SI 4404 Telkom University. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar mata kuliah pemrograman web dengan judul aplikasi booking online lapangan futsal. Jadi di sini merupakan halaman home-nya dari user. Di halaman utama ini ada pilihan-pilihan lapangannya. Jadi di sini user bisa melihat detail dari lapangannya juga. Ini. Terus juga bisa lihat komentar-komentar yang ada. Nah, kalau misalnya user mau booking harus login dulu. Jadi ini masih guess doang kalau misalnya belum login. Sekarang kalau misalnya kita login dulu dengan akun yang udah ada, kita isi nama, email sama passwordnya. Nah, ini udah membawa nama usernya tadi, sama udah bisa booking. Oke, sekarang coba kalau misalnya isi komentar dulu. Jadi di halaman detail ada detail tempatnya, namanya, terus lokasinya di mana, jenis lapangannya apa, biaya per jamnya berapa. Lalu kalau misalnya mau input komentar, oke, nah ini ada notif komentar berhasil di post. Lalu di sini harusnya juga udah ada ini. Nah ini tadi yang barusan di input. Sekarang coba di booking. Kalau di booking berarti sini. Jadi di halaman booking ini kelemahannya masih input nama email yang user, padahal harusnya enggak. Jadi kita coba input lagi aja. Ntar input nama, email, nomor, terus untuk lokasi sama tempatnya udah terlock seperti yang yang dipilih. Sini pilih tanggal bookingnya, durasinya, waktu mulainya juga, lalu milih metode pembayarannya. Nah, kalau kita book, ini lapangan berhasil di booking. Oke. Sekarang kita coba cek di halaman adminnya. Jadi kita logout dulu, login kembali, tapi login sebagai admin. Jadi adminnya itu udah disediain sendiri. Nah ini emailnya admin_role.test, passwordnya ini. Jadi kalau misalnya user register tuh udah pasti register sebagai user, nggak ada pilihan-pilihan itu, nggak ada pilihan-pilihan apa ya, role-nya tadi. Nah, kita coba admin dulu. Jadi ini dashboard adminnya. Di sini ada tabel jenis lapangan yang merupakan yang jadi tabel masternya. Terus lokasinya juga udah jadi tabel master. Terus ini lapangan yang tadi ditampilin di halaman home usernya. Terus yang booking juga di sini udah ada. Dan di sini juga ada fitur search sama pagination juga. Sekarang kita cek yang booking tadi. Nah, ini udah masuk di sini. Terus coba fitur search-nya dulu kali. Bentar. Baru coba. Ini udah bisa. Sekarang coba edit dulu deh. Kita ganti namanya jadi. Nah, ini udah keganti.
terus bakal muncul notifikasi juga kalau data berhasil diedit. Kalau misalnya mau dihapus, ada sweet alert, jadi buat konfirmasi dulu apa bakal beneran dihapus atau enggak. Kalau misalnya dihapus, nah ini udah keluar data berhasil dihapus. Untuk masalah codingannya, jadi kan saya pakai framework Laravel. Jadi framework Laravel itu framework yang menggunakan konsep MVC atau model view controller. Jadi di sini kan rootnya booking ya. Jadi kita arahin ke ini dulu di folder booking. Lalu di folder booking ini kita cek di halaman indeksnya. Jadi indeks itu buat nampilin semua data-datanya gitu. Nah, jadi index.php ini sebagai view-nya, sebagai tampilannya. Terus untuk controller itu sama seperti koneksi kalau di PHP native. Kita cari booking controller mana ya? Ini booking controller. Nah, ini jadi koneksi.php-nya kalian gitu. Koneksi.php yang pertama kita diajarin sama Kak Aisam. Jadi di sini public function index ini kalau ini kita masukin pagination tadi. Jadi kalau misalnya search-nya tadi ketemu di request-nya. Jadi request-nya itu seperti name gitu, Pak. Name di kolom search-nya tadi. Ini bakal ketampil paginate-nya 10, kalau misalnya diganti juga bisa. Nah, ini bakal ke return view-nya. Return view-nya ini mereferensikan view tadi, Pak. View yang ini. Index.php. Jadi nggak perlu nambahin .php di belakangnya, cuma return view. View ini mengarah ke folder view ini. Lalu habis dari folder view masuk ke folder booking. Lalu habis dari folder booking masuk ke indeks ini. Nah, ini masuk ke sini. Untuk selanjutnya mungkin skema relasi. Jadi skema relasi tugas saya seperti ini. Tapi kalau misalnya dari sini mungkin agak ribet ya. Jadi mungkin agak lebih simple dari sini aja. Jadi pertama user itu memiliki hubungan one to many, atau role itu memiliki hubungan one to many sama user. Jadi satu role itu dimiliki banyak oleh user. Jadi user itu bisa dimiliki banyak sama yang registrasi gitu. Terus user sama profile ini memiliki hubungan one to one harusnya. Jadi satu user memiliki satu profil. Nah, kalau di tampilan tadi kan harusnya kan di sini ada umur ya, tapi belum ditampilin. Nah, ini kan ada umur. Nah, kalau misalnya mau ditampilin juga bisa. Sebentar ya, kita coba tampilin dulu umurnya. Login dulu sebagai user, atau kita registrasi dulu. Belum coba registrasi tadi. Siapa ya? Sini deh. Umur 20 misalnya. Skor 1234566. Bentar. 123456678. Jadi di passwordnya ini di set minimal 8, makanya harus 8 karakter. Oke. Nah, ini kan masih memanggil namanya doang. Kalau misalnya mau manggil umurnya juga bisa. Berarti di sini di user page bagian home kita tambahkan umurnya tadi. Di bagian sini nih bisa kita tambahkan codingan seperti ini. Kita copy sini aja biar tepat. Nah, ini jadi di Laravel tuh nggak perlu ribet-ribet codingannya. Jadi kita ada fitur package atau composer gitu, Pak. Jadi
dari model user ini kita arahin ke model profilnya. Jadi kan Laravel kan ada model-modelnya di profile ini, di user. Nah, di user ini ada hubungannya, ada relasinya. Nah, ini public function profile, S1 profile gini. Jadi di ini tinggal tambahin aja user masuk ke profile. Terus habis profile masuk ke umur. Jadi kan di profile tadi tuh ada kolom umur. Jadi kita panggil umurnya gitu. Nah, kita cek. Semoga bisa nih. Kepanggil ya? Nah, ini udah kepanggil. Tadi saya mana ya? Skema relasi. Jadi itu tadi penerapan one-to-one. Terus untuk hubungan user sama tempat ini many to many. Jadi many to many kan bakal keluar pivot table. Jadi pivot table ini sebagai komentarnya. Jadi komentar ini membawa dua foreign key dari user ini, user ID sama tempat ID ini. Terus untuk yang masalah tempat ini memiliki hubungan one to many sama jenis. Jadi satu jenis ini dimiliki banyak tempat. Contohnya seperti ini. Jadi di interlock ini ada banyak di tempatnya. Nah, ini interlock ini. Sama halnya di lokasi juga memiliki hubungan one to many. Jadi di lokasinya juga ada. Di Surabaya ini ada banyak di berbagai tempat. Nah, ini. Terus mungkin gambaran singkatnya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya, sangat-sangat bagus ya. Oke, tinggal mungkin nanti dokumentasi ya, dokumentasinya kerangkanya pun sudah saya kirim ya. Oke, good luck ya untuk Asraf. Jangan lupa teman-teman yang lain juga sama. Sebisa mungkin nanti dibantu diakomodir oleh Asraf ya. Diunggah di Google Drive ya. Nanti bisa teman-teman lanjutkan di proyek tingkat 2 ya. Bahkan bisa sampai ke medley, proyek akhir, atau mungkin startup ya. Atau mungkin ada suatu perlombaan, silakan. Ya, Asraf dan teman-teman yang lain ya. Oke, good luck ya.